Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, selalu ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Biar sore hari ini kehadiranmu membawa damai sejahtera bagi kami, lawatanmu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa, adil dan benarlah jalanmu Tuhan Yesus, Raja segala bangsa. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu Bapa, Kau Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Kau layak terima pujian, layaklah segala bangsa sujud kepadamu ya Bapa. Sebab Kau Allah Maha layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepada Bapa. Sebab Yesus Allah Maha layak disembah, layak disembah, layak disembah. Pemuda dan pengerja sehati, hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah pemuda dan pengerja ini ditabiskan dalam nama Bapa di surga, dalam nama Putra Bapa Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Roh Kudus. Bagi Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom, selamat sore. Halo. Kita akan memulai ibadah pemuda dan pengerja sehati pada sore hari ini.
kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus. Mari angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Kita percaya Tuhan Yesus hadir pada sore hari ini, memberkati ibadah, bahkan setiap kita yang hadir. Tuhan Yesus pasti mendengar setiap doa-doa. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, Ku jawab ya, 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 amin. ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya. Ya, oh giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, Amin. dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Apa katanya? Jawab ya. Ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi katakan oh giranglah. oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Bersama-sama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persiapkan hati kita untuk taburi firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus untuk sore yang indah ini. Terima kasih kalau kami datang untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baik pada sore hari ini, sehingga kami bisa menikmati kehadiran Tuhan Yesus sore hari ini. Biar kami terus menyembah nama-Mu yang kudus. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah nama-Mu. Hanya Engkaulah juru selamat, hanya Engkaulah, hanya Engkaulah Yesus selalu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tiada dua sungguh terbukti dalam hidup kami. besar setiamu,
sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Engkau Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Yesus. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan namanya yang kudus. Ku tinggikan Tuhan Yesus melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Lebih tinggikan Tuhan Yesus melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan Yesus melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran selamanya. Dalam doa dan kebenaran selamanya. Dalam doa dan kebenaran selamanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak terima pujian, segala hormat kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan yang selalu ada dalam
Oralayata karalawasikira papa. Enaralayata karalawasakara lawasikira. Orala papa 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 papa. Kiralayata karalawasikira papa papa. Kimaralawasata yaralawasikira papa. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Yesus yang maha tinggi, yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur pada sore yang indah ini Bapa, untuk ibadah pemuda sehati Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau masih berikan kesempatan pada saat ini oleh kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta syukur kalau kami boleh melayani lagi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami minta syukur kalau Engkau sudah menyertai perjalanan pelayanan kami di Batu Raden Tuhan Yesus. Engkau sudah sampaikan di tempat ini oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya kehadiran-Mu di sini membawa berkat, membawa damai sejahtera, membawa sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar pelayanan kami di Batu Raden boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan kami rindu banyak jiwa-jiwa di Batu Raden boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh percaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Karena nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang selalu ada di dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik. Engkau memberikan kami damai sejahtera walaupun kami capek Tuhan. Tapi kami harus tetap semangat untuk memuliakan nama-Mu, untuk beribadah kepadamu, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami juga akan membawa membaca Alkitab pada sore hari ini Bapak. Biar apa yang kami baca, biar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Sebab firman-Mu dahsyat dan ajaib luar biasa. Firman-Mu yang menghidupkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk membaca firman-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Tuhan Yesus menjawab mereka. Bersama-sama pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-muridnya Yohanes pergi, mulailah Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buruh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya,
Ya Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kamu menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasutan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia orang seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tuhan Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Tuhan Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Ajaran Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan aku tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya itu berkenan menyatakannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bersama-sama, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, sungguh amat baik. Ucap syukur buat sore hari ini Bapa, kami ada di dalam rumah-Mu menanti-nantikan Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami supaya kami lebih dalam lagi mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita baca satu ayat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Saudara, kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan sendiri mengutus rohnya
kepada kita semua. Itu sebabnya saudara dan saya menjadi milik Tuhan yang sangat berharga karena di dalam kita ada rohnya sendiri. Ya, kita mengucap syukur karena tidak semua orang diberikan Roh Kudus. Bahkan di perjanjian lama hanya beberapa orang tertentu saja, yaitu nabi atau imam besar atau raja. Ya, tetapi kita dapat tiga-tiganya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi jabatan yang ada di dalam perjanjian lama itu dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi kalau imam itu berdoa kepada Tuhan Allah, hanya imam besar yang boleh berdoa untuk bangsa Israel. Tapi kita sebagai imamnya Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Dia. Ya, bahkan kita diangkat menjadi imamat, ya, imam dan raja di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita berharga di mata Tuhan Yesus. Ya, kita mengucap syukur juga Tuhan tinggal bersama dengan kita. Dan Roh Kudus itu katanya sini tadi yang kita baca akan menuntun kita akan semua yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, makanya makin hari kita makin mengenal Tuhan karena Roh Tuhan sendiri ada di dalam diri kita. Kita mengenal diri kita karena roh kita ada di dalam diri kita. Kita mengenal Tuhan Yesus Bapa Roh Kudus karena rohnya Bapa ada di dalam diri kita. Ya, makanya saudara nggak ada alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Nggak ada alasan bagi kita nih terlalu capek, lalu nggak suka cita. Ya, karena apa? Karena yang terpenting, yang terindah, yang terdahsyat Tuhan taruh di dalam diri kita semua. Ya. Nah, sebabnya di Yohanes pasal 14 itu ada firman-firman yang maha dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, salah satunya di ayat yang ke berapa? 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman ini saudara udah menobatkan jutaan orang loh. Ya. Jadi kalau banyak orang mendengar ini padahal mereka lagi cari jalan, lalu ketemu dengan firman ini, mereka bilang, wah ini pas banget. Ya, lalu mereka mulai percaya dan mengalami Tuhan Yesus dalam diri. Saya tadi sempat sepintas lalu dengar satu kesaksian, ada anak Tuhan yang seorang artis pindah agama ya, karena bosnya bilang kalau kamu mau terkenal, kamu mesti pindah agama katanya. Lalu dia pindah agama. Tapi setelah di sana kok dia kehilangan damai sejahtera, enggak sejahtera walaupun uangnya banyak, punya orang yang mengagumi dia, tapi dia enggak damai sejahtera. Akhirnya dia balik lagi, saudara. Nah bukti, saudara, kalau orang di luar Tuhan Yesus enggak damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, harusnya kita sejahtera terus nih. Ya, bahkan pergumulan kita pun bisa dinikmati. Kenapa? Karena pergumulan kita akan membuat kita naik kelas. Pergumulan kita akan membuat kita dewasa. Pergumulan kita Tuhan tentukan kita jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya. Jadi sebenarnya pergumulan juga itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk menaikkan level kita di hadapan Tuhan sendiri. Nah, hari-hari ini kita pengen lebih dalam lagi mengenal Tuhan Roh Kudus. Amin. GBHT Kudus ini lagi sungguh-sungguh pengen lebih dalam lagi mengenal Roh Kudus. Karena yang diutus Tuhan kepada kita ini bukan pribadi yang biasa-biasa, tetapi pribadi yang luar biasa. Ya, pribadinya Tuhan sendiri. Ya, kalau dia mengutus pribadi yang dahsyat itu, tentunya akan membuat kita ini mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga kita
boleh melakukan kehendak Bapa di surga. Tuhan mengutus Roh Kudusnya buat kita. Banyak pertanyaan, Roh Kudus itu Tuhan bukan sih? Ya, banyak orang merasa bahwa Roh Kudus itu hanya satu kekuatan saja. Kekuatan Tuhan saja. Padahal dia juga pribadi. Makanya saudara dan saya, ya, selain bersekutu, berfellowship dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa, saudara juga mesti lebih dalam mengasihi Tuhan Roh Kudus. Karena dia penolong loh. Ya, kalau penolong kuat enggak? Kuat. Ya, karena Tuhan sendiri akan menolong kita. Kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang kita tidak mampu, kita bisa cerita sama Roh Kudus. Ya, terakhir saudara cerita sama Roh Kudus kapan nih? Ya, bukan cuma doa gitu ya, tetapi ngomong. Ya, curhat sama Roh Kudus. Ya, dan Tuhan Roh Kudus akan memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, Tuhan punya maksud saudara, kalau dia mengutus Roh Kudusnya supaya kita serupa dengan dia. Seperti pada waktu penciptaan kan, manusia diciptakan segambar dengan dia. Tetapi karena dosa, maka gambar itu rusak. Ya. Nah, kemudian waktu turunnya Roh Kudus, Tuhan memperbaiki gambar kita, gambar diri kita yang rusak karena dosa. Makanya kalau kita sudah diperbaiki gambar diri kita, maka kita harusnya serupa lagi dengan Tuhan Yesus. Ya, yang kita baca tadi, dia lemah lembut, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Kuk itu sebenarnya pergumulan dalam hidup kita. Tapi pergumulan sekalipun kalau di dalam Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang enak. Karena nanti ada kesaksian di dalam pergumulan kita. Ada kemenangan, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita pada akhirnya menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebagai contoh yang lain, pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita di sumur Samaria itu, perempuan itu punya level yang paling rendah di masyarakat. Dia nggak dianggap, tapi Tuhan mau buktikan bahwa kalau dia datang kepada siapapun juga, maka akan ada firman yang keluar di situ. Saya melihat di dalam cerita tentang wanita yang dijumpai Tuhan Yesus di sumur Samaria itu, ya ada firman yang luar biasa. Bukan yang di sumur itu yang suaminya baru 5 loh, baru 5. Itu nggak dianggap sama manusia, sama lingkungannya, tetapi Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau menawarkan pertobatan kepada wanita itu. Dan pada akhirnya wanita itu jadi penginjil loh. Ya, dia teriak sama orang-orang di kampungnya, di sana tuh ada nabi yang luar biasa tahu tentang diriku. Orang sekota itu datang semua kepada Tuhan Yesus. Sekota itu zaman dulu bukan kayak kota Bekasi ya, dari ujung ke ujung. Sekota itu paling-paling mungkin satu RT kali ya. Mereka semua diberitakan datang pada Tuhan Yesus. Makanya saudara berdoa keliling itu sebenarnya di dalam roh kita sedang memberitakan nih ada Tuhan Yesus di Perumnas 1 ini. Ya doa kami juga begitu. Kalau gerejamu ada di Perumnas 1, Tuhan punya maksud dibuat Perumnas 1 supaya terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, nah itu sebabnya saudara biarlah firman Tuhan juga lahir dari kehidupan kita. Ya, sehingga kita boleh menjadi berkat di dalam apapun juga. Khususnya dalam pelayanan, saudara dan saya harus tetap on fire. On fire itu menyala-nyala. Makanya di gereja kita selalu ada lilin yang menyala, ini bukan pemborosan loh, itu jangan bilang pemborosan. Ya, itu punya arti secara rohani supaya kita tetap menyala. Ya, kalau tiba-tiba dapat giliran padam aliran listrik,
Di sini tetap bisa ada yang menyala. Saudara, dulu ada kesaksian ada anggota FA dulu waktu kita masih FA, masih pemuritan. Ya, ada satu orang bermimpi di tempat ini bahwa dia ada di satu lapangan yang luas, isinya kodok semua. Beli nggak di pom kodok? Beli ya, sama kecoa. Begitu banyak kodok di luar sana. Tapi dia lihat dari kejauhan itu ada satu rumah kecil yang terang di dalamnya. Lalu dia datang ke situ kan, ternyata itu GBHT Kudus, saudara. Gereja ini, saudara. Ya. Nah, Tuhan mau nyatakan sesuatu bahwa di luar sana itu mengerikan. Tetapi di dalam rumah Tuhan itu ada Tuhan Yesus. Ya. Di sini banyak penglihatan pada waktu itu, saudara. Banyak mimpi terjadi. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan meneguhkan bahwa di sini ada firman-Nya. Ada terang kan? Ada lilin. Dan ternyata waktu dia buka pintu ada satu lilin di sini di tengah-tengah. Dan lilin itu menerangi semuanya. Kita bersyukur bahwa dia tidak meninggalkan kita loh saudara. Saudara merasa ditinggalkan enggak? Cuma 5 orang ditinggalkan enggak? Cuma 5 orang, tinggal aja nih. Enggak saudara. Selama kita punya kerinduan, selama kita mau rendah hati, selama kita mau meninggikan Tuhan Yesus, dia pasti hadir di sini. Nah, sebabnya jangan padam. Ya. Mungkin kalau kita capek, kita berpikir, udah dah, kita online aja ya. Tadi iblis juga akan mengganggu kita nih berdua. Online aja deh, kan udah kecapean nih. Ya. Tapi kita nggak mau gitu, tetap maju saudara. Ya, itu Ibu Gembala langsung bertekad. Doakan supaya saya tidak tidur. Iya dong, mesti menang, amin. Ya, kalau lagi semuanya lagi baik-baik saja itu bukan pemenang. Tapi kalau ada pergumulan lalu kita maju dan kita menang, nah itu betul-betul menang. Dapat medali dari Tuhan Yesus, ya kan? Dapat penghargaan dari Tuhan Yesus. Saudara kita jadi orang-orang pemenang. Ya, jadi kalau sekarang udah nggak ada Zoom, saudara dan saya dipaksa untuk datang. Ya. Kalau bisa nggak kembali kepada Zoom ya, apapun yang terjadi. Ya. Kita tetap datang saudara, melangkah ke rumah Tuhan. Saudara tahu nggak langkahnya kita itu dihitung sama Tuhan. Ya, keringat kita itu dihitung sama Tuhan. Tekad kita itu dihitung sama Tuhan Yesus. Makanya nanti saudara akan lihat pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, saya percaya Tuhan Yesus tersenyum melihat kita semua saudara. Karena kita nggak seperti biasa. Bagi orang lain saudara kalau jumlah segini ada bubar aja. Tapi kita enggak. Kita mau seperti Yakub berjuang dengan Allah. Terus saya kagum berapa hari ini ada pemahaman yang dibuka sama saya melalui orang lain. Bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Saudara lihat waktu Abraham kedatangan 3 orang. Salah satunya siapa tuh? Tuhan Yesus, saudara. Walaupun dia belum dilahirkan sebagai manusia, dia bisa menyerupai apa saja. Dia datang. Saudara tahu ketika Abraham menang berperang, lalu datang satu imam besar yang namanya Melkisedek. Siapa itu saudara? Siapa? Tuhan Yesus. Karena di situ dia bilang tidak beribu dan tidak berbapak. Tuhan Yesus beribu enggak? Enggak. Ya, cuman numpang rahimnya Maria. Apalagi dia enggak berbapak, saudara, ya kan? Nah, ternyata itulah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dalam perjanjian lama juga sudah hadir loh. Waktu penciptaan langit dan bumi, ya, pada mulanya adalah firman, ya. Pada mulanya bukan itu kan Yohanes 1. Buka. Buka dulu coba.
Itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Pada mulanya Allah-nya Allah Bapa. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu gelap gulita. Terus Roh Allah, rohnya siapa nih? Roh Kudus. Ya kan? Roh Allah ya Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air. Lalu apa? Berfirmanlah. Nah, firman itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi yang nggak bisa dimengerti sama dunia ini, dunia mengatakan bahwa Tuhan kita 3. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya. Nah, tetapi bagi orang Kristen 3 pribadi itu adalah satu. Ya, seperti kita nih, ya kan? Di dalam diri kita ada roh kita kan? Ada firman kita yang kita ucapkan itu, saudara. Ya, ada pikiran kita. Nah, tapi itu nggak bisa dibilang 3. Itu dibilang 1, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi bedanya kita cuma punya 1 pribadi, tetapi Tuhan kita punya 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Nah, hari-hari ini saudara, kita pengen mendalami terus pribadinya Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini diutus oleh Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dan di dalam Roh Kudus nanti kita memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Bapa. Sehingga Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita semua. Ya. Nah, kemudian Roh Kudus ini mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Supaya kita dibawa kepada kekudusan Tuhan. Ya, akan dosa, jadi Tuhan mau kita gak berbuat dosa lagi. Kalaupun kita berbuat dosa, kita punya pengantara, yaitu Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Jadi Tuhan gak mau kita berbuat dosa lagi. Makanya saudara dan saya berusaha supaya tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Pernah saya uraikan di sini, kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Jadi kalau orang mau gosip, saudara masih di dalam hati baru mau ngomong, itu udah jatuh itu. Tapi kalau dia udah sempat ngomongin, itu udah tergeletak gitu. Ya, jadi saudara dan saya, juga kalau kita mau emosi gitu kan, baru mau emosi, baru di dalam hati, nah itu udah jatuh itu. Nah, tapi kalau udah sampai marah-marah, itu udah tergeletak gitu. Makanya saudara dan saya yuk latihan. Amin. Kan kita pengen mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Supaya kita jangan tergeletak. Supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Di GBHT Kudus juga ini tempat kita latihan, saudara. Ya, jadi waktu kita ketemu sama pelayanan, ketemu sama gesekan, ketemu dengan hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, saudara, jangan kita sampai jatuh, bahkan sampai tergeletak. Biar kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus saja. Sebab Tuhan Yesus melihat kita 24 jam sehari loh. Waktu kita tidur juga Tuhan lihat kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita pengen menyenangkan hati Tuhan Yesus, biarlah 24 jam sehari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, supaya kita berhati-hati, supaya kita tambah hari, ini seperti naik tangga gini kan. Jangan kita cuman jatuh bangun di tangga 1 aja nih. Harus nanti berusaha di tangga 2, di tangga 3, di tangga keempat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saudara dan saya, yuk jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan, jaga perkataan, jaga tindakan kita, supaya kita tetap menjadi orang yang disempurnakan Tuhan Yesus, sehingga kita segambar dengan Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan Yesus dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus yang memampukan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Ya Aba Bapa, terima kasih Bapa, Tuhan Yesus telah mengirimkan, mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal bersama dengan kami.
menjadi penolong, menjadi penghibur bagi kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami memahami, untuk kami menerima Roh Kudus itu, untuk kami taat pada firman yang Tuhan sampaikan melalui Roh Kudus itu, supaya kami berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Tuhan Yesus, di tempat ini kami terus pengen mendalami tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa, tentang Tuhan Roh Kudus yang selalu akan menolong dan menghibur kami. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ini saatnya kami membawa persembahan kami kepadamu. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan melahirkan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan tentang satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah
Izinkan kami menaikkan syafaat kami kepadamu Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Biarlah syafaat kami berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak Bapa. Sebab besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Amin. Abi berdoa kiranya gerejamu, GBI Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terbuktilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kami berdoa bagi Presiden Indonesia kiranya diberikan kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga seluruh pekerjaannya ditunjukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para Menteri agar mereka sehati dan bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Badan Pekerja Pusat Sinode GBI, kiranya terjadi penuaian jiwa-jiwa untuk 10.000 jemaat lokal dan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus di dunia ini. Berdoa untuk Ketua Sinode GBI, Pendeta Rubin Adi Abraham dan Ketua BPD Bekasi, Pendeta Sahala Nainggolan, kiranya menjadi alat di tangan Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik pada dunia. Berdoa bagi pemilihan Ketua BPD dan Ketua Sinode yang baru tahun 2027, kiranya sesuai dengan pilihan Tuhan Yesus, sehingga Gereja Bethel Indonesia akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Oraya takara wasikira la papa ya wasikira. Orala papa ya wasakara papa. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus baik, sangat baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan Yesus. Kemurahan buat kami semua ya Tuhan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu jemaat-Mu di tempat ini diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami semua sehat dan kami sudah disembuhkan dari
sakit penyakit kami Tuhan Yesus. Sebab Kau sudah berbilur-bilur untuk kesembuhan kami semua yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keuangan, untuk jemaatmu dan keuangan gerejamu di tempat ini. Kami rindu Tuhan Yesus, kami tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan ya Tuhan Yesus. Dengan caramu yang ajaib, caramu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaatmu yang saat ini membutuhkan berkat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang melawat, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan ya Tuhan apa menjadi kebutuhannya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan apa yang menjadi kerinduan kami dan kebutuhan kami. Amin. Kami juga terus berdoa untuk keuangan gerejamu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mencukupkan Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau membuka jalan dengan caramu yang ajaib, yang luar biasa Tuhan. Sehingga berkat-berkat-Mu mengalir di tempat ini ya Tuhan. Dengan caramu yang luar biasa, dengan caramu yang ajaib. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati persembahan kami. Persembahan apapun juga yang kami berikan. Boleh berkenan di hadirat Tuhan Yesus dan kami sungguh percaya kami Tuhan kami diberikan hati yang bersyukur, hati yang rela untuk memberi karena semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati persepuluhan kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan firman di tempat ini. Siapapun yang menyampaikan firman-Mu di tempat-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu, Engkau yang menguduskan hamba-hamba-Mu. Berikan mereka yang peka suara mendengar suara-Mu Tuhan. Apa yang harus disampaikan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Sehingga menjadi berkat untuk jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dan kami boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami juga berdoa, kami rindu jemaat tempat ini ya Tuhan Yesus selalu antusias memuji muliakan namamu dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, memuji menyembah Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan Yesus dan tidak bermain-main Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang suci dan mulia. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, jadikan kami anak-anakmu yang militan Tuhan Yesus. Tetap kuat walaupun banyak masalah, banyak pergumulan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menundungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami.
Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Jawablah doa kami ya Bapa. Jawablah doa kami ya Tuhan Yesus. Jawablah doa kami ya Roh Kudus. Bapa di surga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di surga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Pemuda dan pengerja sehati, GB Hati Kudus, Kami beribadah sehati untuk menggenapi firman Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Amin. Amin.